coba cek dulu semuanya, kelihatan nggak? Semuanya bisa ini ya, kelihatan ya di layar Zoom-nya ya. Slide-nya udah saya share. Oke, sudah Oke, kelihatan. udah ada responnya. Sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga sehat di rumah masing-masing. Jadi pada kesempatan yang cerah ini, kalau di sini cerah, kemudian tempat lain juga cerah, kita akan jalan-jalan. Ini saya berkesempatan untuk berbagi bersama teman-teman itu atas invitasi atau atas undangan Sekolah Bumi yang juga didukung oleh Ikatan Alumni ITB. Di sini materinya juga saya compile dari beberapa materi yang saya berikan dulu waktu tadi udah disampaikan sama Alif waktu saya mengajar di Universitas Pertamina. Kemudian ada beberapa bahan juga video yang mudah-mudahan nanti bisa lebih lebih real melihat apa yang geologis lakukan di lapangan itu seperti apa. Itu juga didukung oleh Institut Mosintowo itu dari Sulawesi langsung. Kemudian ya yang disampaikan oleh Alif itu saya sekarang sebagai research fellow melakukan penelitian di Earth Observatory Singapura gitu di Nanyang Technological University. Oke, nah kali ini jadi kita akan jalan-jalan. Jadi saya ingin membawakan materi ini seakan-akan kita itu beneran field trip, tapi dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Itu kita akan melihat atau mencari bukti lantai samudra, subduksi, dan juga danau purba di Sulawesi. Nah, tenang aja buat yang nggak ada background geologi, nanti saya akan kasih semacam kelas singkat itu cuma 10 slides, itu pengetahuan dasar. Nanti pengetahuan dasar itu coba kita praktekkan atau kita aplikasikan ke virtual outcrop ataupun lokasi-lokasi singkapan yang akan kita kunjungi bersama. Oke, bisa kita mulai sekarang. Nah, rencana perjalanan itu atau rencana kegiatan ada kelas geologi dasar sebentar, kemudian kita akan terbang, jadi daerahnya itu mungkin yang ini peta kuno Sulawesi. Jadi intinya nanti kita akan ke daerah Luwuk. Luwuk itu lengan timur Sulawesi. Kemudian nanti kita akan pindah ke Sulawesi bagian tengah, di mana terdapat Danau Poso di situ. Gitu. Jadi nanti kita lihat beberapa singkapan, kita cari buktinya, naik pesawat, bohong-bohongnya, kemudian nanti kita berenang ke pulau, lihat ke Pulau Dua itu pulau yang sangat indah di Sulawesi bagian timur, kemudian nanti kita ke Poso, kemudian kita akan tentena untuk melihat Danau Poso. Nah, yang paling penting jangan sampai keluar dulu karena di akhir kita akan ada gamesnya dengan Kahoot, nanti ada hadiah pulsa yang akan diberikan ke teman-teman yang ikutin gamesnya itu. Jadi ini juga harus adu cepat karena gamesnya itu hanya terbatas untuk 50 orang. Di situ kita selesai dan diskusi. Oke, nah mungkin banyak yang bertanya atau background yang belum yang belum pernah mengenal geologi sebelumnya gitu karena pengalaman saya waktu dulu saya dari Kalimantan Barat gitu kan, jadi waktu SMA tuh nggak terlalu tahu geologi gitu, jadi pada saat pulang atau pada saat Lebaran ditanyain kuliah di mana, oh di ITB, oh ya di ITB, pas yang bilang geologi, oh pasti bilang oh biologi gitu, pasti tanya geologi ya geologi apa ya gitu. Nah jadi yang paling umum itu sering dibilang geologi itu mempelajari tentang batuan gitu, padahal nggak hanya terbatas pada batuan, geologi itu belajar tentang bumi beserta isinya. Nah mungkin yang paling banyak bisa kita lihat itu adalah batuan. Jadi nah yang paling penting memang adalah batuan untuk dipelajari gitu. Jadi ada beberapa jenis batuan penting gitu. Kalau dalam bahasa Inggris disebut rocks. Jadi ada 3 jenis batuan utama yang menyusun bumi atau yang biasa kita lihat gitu. Jadi bukan musik ya. Jadi rocknya itu bukan musik tapi batuan. Nah, batuan utamanya itu nanti kita akan pelajari itu jenisnya ada 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Nah, nanti saya coba memberikan analogi sederhana mungkin yang supaya nggak terlalu berat. Batuan itu kita akan anggap sebagai kue. Jadi ini
Di sini kita bisa lihat di samping sini ada kue, rock cake, jadi ada batuan igneous rock, batuan beku, sedimentary rock, batuan sedimen, metamorphic rock, batuan metamorph. Jadi sederhananya batuan beku itu terbentuk dari hasil pendinginan magma. Jadi magma yang sebat cair, kemudian dia mendingin, nanti jadi batuan beku gitu. Kemudian batuan sedimen, kalau di sini bilangnya itu adalah material-material lepas seperti apa ya, sederhana ya, mungkin kita bisa bayangkan di pantai ada pasir atau tanah, nanti bisa menjadi batu, nah itu bisa menjadi batuan sedimen. Jadi dia material sedimen lepas-lepas yang bisa disebut atau bisa kita bayangkan mengeras gitu. Nah, kalau batuan metamorf itu dia terbentuk hasil tekanan dan temperatur yang semakin meningkat gitu. Nah, bedanya apa sama batuan beku? Kalau batuan beku itu dia hasil dari pendinginan magma, jadi kondisinya itu nanti batuan beku itu dia dari cair jadi padat gitu. Sedangkan kalau batuan metamorf itu ibaratnya dia dimasukin oven kondisinya udah padat gitu. Jadi kondisinya padat dengan temperatur dan tekanan yang meningkat seperti itu. Nah, perbedaan sederhana, jadi kalau kita lihat nih seperti kita bisa lihat gambar kartun di sini, jadi batuan beku itu biasanya dia kalau dari warna ya, jadi geologis itu biasanya paling sederhana kita lihat dari warna gitu. Jadi kalau batuan beku warnanya biasanya itu dia monokrom lah gitu. Jadi dia lepas-lepas dan dia itu biasa berlapis gitu. Warna-warnanya itu adalah warna-warna earthy material atau warna-warna bumi seperti coklat. Ini bisa dilihat contohnya seperti ini. Seperti itu. Yang paling jelas tuh kalau kita pegang dia gampang hancur aja. Misalnya kayak hancurnya itu nanti jadi pasir di pantai gitu. Nah, batuan metamorf itu biasanya cirinya itu dia warnanya itu mencolok. Jadi warnanya itu terang, bisa warna-warni, kemudian biasa ada mengkilap-mengkilap. Nah, di sini semacam ada pelapisan, tapi dia bukan perlapisan. Kalau di geologi kita sebutnya foliasi. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau dari kekerasan biasanya batuan beku dan batuan metamorf ini sama-sama keras. Batuan sedimen itu biasanya tidak begitu keras. Seperti itu. Nanti kira-kira cukup seperti itu aja untuk pengamatan sederhananya yang nanti kita coba aplikasikan gitu. Coba kita aplikasikan. Nah, nanti kita lihat lagi. Nah, di mana sih batuan itu? Gitu. Jadi kalau kita bicara batuan, tadi kan saya bilang sebenarnya nggak cuma belajar tentang batu, tapi tentang keseluruhan bumi gitu. Nah, batuannya itu biasanya terletak di bagian paling luar. Nah, bagian paling luar kalau kita bayangkan itu bumi, struktur lapisan bumi itu sederhananya dibagi 3. Kalau bisa kita lihat telur ini ya, jadi telur ini ada 3 bagian nih. Ada yang kuning, putih, sama kulit telurnya, gitu yang keras ini. Nah, kulit telurnya ini itu yang disebut dengan kerak atau bahasa Inggrisnya crust. Nah, yang kerak inilah di mana bisa kita lihat berbagai jenis batuan tadi. Jadi batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf ini yang keras-keras ini semuanya terdapat di keraknya gitu. Nah, di tengahnya itu ada bagian mantel gitu. Jadi mantelnya itu nanti dia bersifatnya lebih cair gitu. Kemudian di intinya itu ada inti bumi. Nah, inti bumi ini biasa kalau komposisi itu dia nikel dan juga besi yang utama. Gitu. Jadi ini 3 komposisi atau struktur lapisan utama bumi. Kira-kira kalau mau gampang ingatnya ada seperti telur. Jadi ada inti, mantel atau selubung dan juga kerak di bagian terluar. Jadi keraknya itu bagian paling luar. Nah, kalau kita bayangkan lagi, jadi kali tadi tuh sederhananya gitu, bagi 3. Tapi kalau misalnya mau lebih advance, itu biasanya kita akan bagi-bagi lagi tuh. Jadi beberapa bisa dilihat di sini. Tapi sebenarnya intinya sama aja. Jadi kita punya kuning telur, kalau dalam nanti kalau yang mau belajar lebih lanjut geologi itu bisa dibagi lagi inti dalam, inti luar, kemudian mantel, itu putih telur, kulit telurnya itu kerak gitu. Nah, yang paling penting nanti kita akan banyak apa ya berinteraksi dengan batuan yang di kerak bumi. Nah, kalau kita perhatikan kerak bumi itu hanya sepersekian persen dari total diameter bumi. Itu kalau kita bayangkan ya macam telur ini, jadi kerak bumi itu ya macam kulit telur ini yang pecah-pecah. Kalau tahu biasa kita pecahin gitu. Nah, sama juga kondisinya kalau di bumi itu yang sekarang itu nanti kerak apa ya, lapisan telurnya itu juga semacam kulit telur yang pecah-pecah.
Gitu. Jadi ini gambaran umumnya kita punya kerak bumi yang nanti kita akan coba lihat langsung di alam. Nah, mungkin juga banyak yang bertanya kalau geologi itu belajar tentang gempa gitu. Kenapa sih gempa bisa terjadi gitu. Nah, itu sederhananya bumi itu sebenarnya dinamis gitu. Terutama yang tadi saya bicarakan adalah keraknya. Jadi kerak itu bagian dari litosfer atau istilahnya yang paling sering digunakan itu lempeng gitu. Jadi lempeng itu dia saling bergerak gitu. Kira-kira kalau kita lihat gambarnya di sini dianalogikan, jadi kita punya dua. Kalau kita ngerebus air, ya enggak, kita ngerebus air, kemudian nanti panas, pada saat panas kan ada gelembung-gelembung yang keluar itu. Nah, itu sebenarnya ada arus konveksi. Jadi yang panas itu airnya naik ke atas, yang dingin nanti terus turun ke bawah. Jadi berputar aja seperti itu. Nah, kalau kita masukin balok kayu, tadi di panci yang panas itu, balok kayunya juga akan terus bergerak kan. Kadang dia bergesekan, kadang dia bertabrakan gitu. Nah, itu juga sama yang terjadi di bumi. Jadi balok kayu itu ya lempeng yang saling bergerak gitu. Nah, itu dari mana? Itu juga sama dari arus konveksi gitu. Jadi intinya inti bumi itu adalah sumber panasnya, mantel bumi itu adalah air yang mendidihnya, sedangkan lempeng itu bagian dari kayu tadi yang mengapung. Jadi dia begitu nanti dia bertabrakan, nah itulah biasa nanti yang bisa kita rasakan sebagai gempa. Dan itu juga salah satu bukti bahwa bumi itu dinamis. Kira-kira sederhananya seperti itu. Nah, ini saya coba mau ngeliatin ini rekonstruksi bagaimana tadi yang saya jelaskan bahwa seperti telur, lempeng bumi tempat kita berdiri itu juga pecah-pecah gitu dan dia terus bergerak. Jadi kalau tadi saya bilang inti bumi, kompor, mantel, air mendidih, kerak itu blok kayu yang bergerak gitu. Nah, kira-kira gambaran sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, ini juga kerjaan geologis gitu untuk mencoba menginterpretasi atau memodelkan pergerakannya seperti apa gitu. Coba kita lihat bersama dari layar. Ini ya, bisa kelihatan ini. Nah, ini dia. Jadi yang warna hijau itu biasa datarannya lebih rendah, yang warna kuning lebih tinggi, merah itu paling tinggi. Kalau kita lihat, ini terus bergerak. Nah, di sini yang warna biru itu adalah kerak samudra. Nanti kita bahas kerak samudra sama kerak benua. Nah, ini yang warna hijau sama kuning itu kerak benua. Nah, ini coba lihat yang di kanan. Di sini India itu terus bergerak hingga nanti dia membentuk pegunungan Himalaya yang menjulang. Gitu. Ini sama ya, yang tadi saya coba analogikan bahwa itu seperti telur yang pecah-pecah tapi dia terus bergerak seperti itu. Nah, sekarang tadi saya kan ada bilang kerak kontinen dan juga kerak samudra gitu. Coba kita lihat kerak kontinen dan kerak samudra. Jadi lempeng tadi itu terdiri atau bagian paling atasnya itu ada keraknya. Itu keraknya itu yang tersusun dari batuan-batuan yang nanti juga akan kita bahas tadi gitu. Jadi ada batuan beku, sedimen sama metamorf gitu. Jadi kerak kontinen itu biasanya lebih tebal. Ini posisinya yang di kanan. Sedangkan kerak oceanic atau kerak samudra dia lebih tipis gitu. Tapi kalau dari beratnya dia berbeda. Jadi justru kerak kontinen walaupun tebal dia ringan gitu. Sedangkan kalau dia samudra walaupun dia tipis tapi berat gitu. Jadi mungkin kita bandingkan antara kapas yang tebal sama pelat besi gitu. Jadi yang samudra ini yang pelat besi, kontinen ini dia adalah yang kapas gitu. Jadi yang ini selalu ngapung gitu. Makanya nanti kita juga bisa melihat cirinya yang berbeda. Jadi sama yang seperti pelat besi tadi dan juga kapas itu komposisi batuannya juga berbeda gitu. Jadi kontinen dia lebih ringan, oceanic dia lebih berat. Nah, kalau dari komposisi batuan sederhananya, jadi kalau kontinen batuan bukunya itu dia yang warnanya terang biasanya. Sedangkan kalau yang dari oceanic ataupun samudra itu biasanya warnanya gelap, namanya basalt. Sedangkan kalau yang terang itu dia warnanya granit gitu. Nah, ketebalannya tadi saya bilang beda ya. Jadi kalau yang oceanic itu 5 sampai 10, sedangkan kalau yang kontinen itu bisa sampai 50 km gitu. Nah, kalau dari umur
dia juga beda gitu, karena yang kontinen itu selalu mengapung, dia nggak bisa masuk ke dalam asthenosfer atau bergerak menuju ke inti bumi. Nah, kalau yang oceanic nih karena berat, dia bisa tenggelam masuk ke dalam. Gitu. Nah, begitu dia masuk ke dalam, kan tadi kita bilang semakin ke dalam, semakin panas kan ya, mendekati sumber panas gitu. Nah, ini batuannya ini bisa meleleh. Gitu. Nah, meleleh ini nanti setelah dia meleleh, dia bisa naik. Nah, ini contohnya seperti ini, magmanya naik gitu. Nah, pada saat magma naik nanti ke permukaan, terus dia mendingin, nah itulah yang disebut dengan batuan beku. Seperti itu. Nah, kalau batuan bekunya itu sudah beku, terus dia di permukaan, lama-lama kena matahari, kena hujan, dia lepas-lepas. Nah, nanti lepas-lepasnya inilah yang menjadi batuan sedimen. Gitu. Nah, batuan sedimen lama-lama tertumpuk, makin dalam juga, masih dalam kondisi padat, temperatur dan tekanan meningkat, nanti bisa jadi batuan metamorf, seperti yang digambar seperti ini. Nah, itulah contoh dari siklus batuan. Jadi tadi kita udah belajar 3 batuan utama, kemudian bagaimana hubungannya dengan tektonik, lempeng, dan bagaimana siklus batuan itu bisa terjadi. Jadi nanti bisa dijelaskan nih, gitu batuan itu kita dapatkan ada 3 dan bagaimana juga kejadiannya gitu. Nah, nanti kita akan coba cari nih. Jadi salah satu kerjaan kita, geologis, detektif, itu kita coba lihat buktinya. Benar nggak sih teorinya yang seperti ini kita bisa dapatkan beneran di bumi atau beneran kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagian-bagian dari kerak ini gitu. Jadi kalau yang di sini disebutkan contohnya yang di diagram satu lagi itu ini bagian yang ini merupakan bagian dari kerak samudra. Jadi kerak samudra ini istilahnya disebut dengan siklus ataupun oviolit. Jadi paling bawah itu kita bisa dapatkan batuan ultramafic, itu merepresentasikan komposisi dari tadi bagian dari mantel bumi itu kita dapatkan peridotit gitu. Nanti intinya apa? Intinya dia kayak mineral besi lah gitu. Dari bawah kan tadi dibilang besi itu banyak menuju ke inti bumi gitu. Nanti bergerak ke atas makin berkurang, kita dapatkan nanti ada namanya batuannya gabbro. Kemudian selanjutnya ke atas kita dapatkan basalt. Tadi yang dibilang contohnya yang warnanya lebih gelap gitu. Nanti kita juga belajar basalt itu gimana sih kejadiannya, nanti kita pelajari. Yang terakhir itu ada batuan sedimen gitu. Dan ini semua ini keterdapatannya itu di samudra atau merupakan bagian dari kerak samudra gitu. Nah, kalau di kontinen ini contohnya sederhananya ya bisa juga sih kita dapatin batuan buku, tapi nanti kita akan melihat itu batuan metamorf dan juga batuan sedimen. Itu kenampakannya di alam itu seperti apa? Seperti itu. Nah, ini gambaran zona subduksi ya. Jadi kalau zona subduksi itu istilahnya populernya disebut dengan megatrust gitu. Nah, lokasi-lokasi di sini nih yang bisa ada gempa gitu karena saling bertabrakan seperti itu. Jadi itu sedikit cerita tentang bagaimana hubungan batuan, kemudian lempeng dan juga kita bicara juga dengan siklus batuan, teknik lempeng dan juga ini ya bagian dari kerak benua dan juga kerak samudra. Oke, nah ini tadi saya udah jelasin gitu ya, perbedaan batuan beku, batuan sedimen, sama batuan metamorf. Nah, sederhananya kita bisa lihat dia seperti kue gitu. Nah, ini mungkin teman-teman ini bisa aplikasikan, saya pengen lihat tadi yang saya udah jelaskan, kira-kira udah bisa ditangkap belum. Jadi ini bisa ke peer deck, kemudian di peer deck itu ada 3 bulatan, ada warna merah, ada warna kuning, sama warna ungu gitu. Nah, coba 3 bulatannya itu ditentukan ke arah kue-kue di samping ini nih. Jadi ini ada cookies, kemudian ada tart, kemudian ada kue sagu. Nah, yang merah coba letakkan ke kue mana. Merah itu menunjukkan batuan beku, kuning menunjukkan batuan sedimen, sedangkan yang ungu itu menunjukkan batuan metamorf. Coba bisa ke peer deck-nya sambil digeser buletan-buletannya. Iya, ini kalau buka peer deck mungkin awalnya ada pilih emoticon dulu ya. Iya. Yang mana aja sembarang atau skip. Nah, terus kalau udah nanti kelihatan slide ini. Nah, slide ini nanti ada warna lingkaran merah buat batuan beku, kuning buat batuan sedimen, ungu buat batuan metamorf. Nah, ini
Misal merah mau ke kue yang mana yang di kanan ini, yang lebih. Ya, tadi yang saya bilang, kalau batuan beku biasanya kita akan ada warnanya itu, kalau dari warna biasanya dia lebih monokrom, hitam, putih, abu, warna-warna yang inilah standar lah gitu. Nah, kalau batuan sedimen itu kalau dari warna biasanya dia apa ya, warna-warna earth, warna-warna tanah lah. Dan dia cirinya paling penting batuan sedimen itu dia terbentuk dari partikel material-material lepas yang akhirnya menjadi satu gitu. Jadi ibaratnya kayak pasir, terus kita kasih lem, nah itu jadi batuan sedimen tuh gitu. Nah kemudian batuan metamorf biasanya kita akan punya warna-warna yang mencolok dan dia kadang juga mengkilap seperti itu. Coba kita lihat, mungkin udah ada yang respon. Oke, udah banyak ya yang respon ya. Merah batuan beku, kuning batuan sedimen, ungu batuan metamorf gitu. Jadi yang paling penting kalau batuan beku biasanya warnanya tadi monokrom, kemudian kita punya kristal hasil pembekuan magmanya itu dia solid atau apa ya? Dia kompak lah gitu, solid, kompak karena dia hasil pembekuan magma. Kemudian kalau batuan sedimen tadi disebutkan dia hasil material lepas-lepas, jadi kita bisa lihat tuh, masih bisa lihat karakteristik atau teksturnya itu kayak pasir tapi ditempelin lah gitu. Kemudian kalau metamorf itu warnanya mencolok, dia punya semacam lapisan yang beragam atau yang bisa disebut atau biasa disebut dengan foliasi. Oke, ini udah banyak nih ya. Ini juga masih banyak yang menentukan. Jadi kalau kita lihat di sini hampir semuanya benar ya. Saya akan langsung jawab aja. Jadi apa ya nih? Choco chips ini itu sederhananya bisa kita analogikan seperti batuan beku. Gitu. Jadi ada mineral yang besar, ada mineral yang kecil yang nggak bisa kita lihat dan warnanya gelap. Gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu ciri batuan beku. Nah, geologis juga sama seperti itu. Jadi kita lihat nih warnanya seperti apa, terus choco chipsnya itu bagaimana, terus dia kerasnya itu bagaimana gitu. Nah, kalau batuan sedimen ini juga banyak yang benar. Ini seperti kue sagu ini ya. Jadi di kue sagu itu masih kelihatan tuh kelapanya kayak lepas-lepas tuh itu materialnya tuh. Nah, itu sama seperti batuan sedimen. Nah, kalau batuan metamorf ini seperti kue tart yang mencolok ini, yang glossy ini, itu juga sama nih sama batuan metamorf. Warnanya itu bisa warna-warni, kemudian biasa ada mengkilap-mengkilapnya seperti itu. Jadi oke, jadi kayaknya sebagian besar udah mulai nangkep ya gitu. Jadi kira-kira geologi seperti itulah gitu. Jadi nggak terlalu sulit kan gitu. Jadi nanti sebenarnya kalau kalau mau belajar lebih lanjut nanti bisa lebih detail, tapi saya nggak bahas di sini. Nanti mineralnya juga penting, tapi nggak akan saya bahas. Jadi sederhananya kita melihat dari tekstur dan warna umumnya saja seperti itu. Oke, jadi saya akan balik ke slide lagi di sini. Thank you yang udah jawab benar. Ini jangan lupa diingat terus ya, nanti keluar di quiz nih. Gitu. Quiznya lumayan dapat pulsa banyak gitu. Nah, tadi udah belajar nih, jadi banyak yang udah paham kayaknya batuan tuh bisa dilihat dari kenampakan fisiknya seperti itu. Nah, itu salah satu dasar penting dalam geologi ya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya observasi. Jadi geologi itu lahir dari suatu pengamatan atau dari suatu observasi gitu. Jadi semuanya sebenarnya bisa jadi geologis. Dia teliti gitu. Nah, ini contohnya kalau bisa dilihat ada lukisan Mona Lisa ya. Jadi Mona Lisa ini sebenarnya dia tersenyum atau enggak nih. Gitu. Jadi itu bukan pertanyaannya. Jadi yang paling penting lukis Mona Lisa Leonardo da Vinci ini sebenarnya salah satu boleh dibilang apa ya, pionir lah dalam ilmu geologi. Jadi kalau ada yang memperhatikan background Mona Lisa, itu di situ banyak singkapan tuh, ada batuan, ada sungai, ada danau, dan itu semua bagian penting yang dipelajari oleh geologis. Jadi mempelajari tentang bumi gitu. Dan dia juga sketsanya bagus ya. Jadi ini ada sketsa singkapan istilahnya atau batuan yang kita bisa lihat di alam gitu. Nah, ini batuannya juga sama nih, geologis kerjanya akan bicara seperti ini. Jadi ini bisa, oh ini ada retak-retak gitu. Oh, kalau retakannya bergerak itu yang disebut dengan sesar seperti itu. Dan yang paling penting dia juga melakukan pengamatan tentang binatang yang terkandung dalam batuan gitu. Jadi binatang yang telah membatu terkandung dalam batuan yang biasa disebut fosil
Itu. Dan menariknya pada saat itu Leonardo da Vinci itu pemikirannya udah ke depan, udah kayak seorang geologis. Jadi dia ketemu fosil ikan dan juga fosil kerang di puncak gunung gitu. Nah, zaman dulu pada saat itu dijelaskan karena ada banjir bandang di Bible. Tapi Leonardo da Vinci dia nggak menerima itu karena dia pikir wah ini nggak mungkin seperti ini karena terdapatannya banyak gitu mungkin. Oh, dia berpikir bahwa ini pasti fosil-fosil ini ataupun kerang dan ikan ini dulunya juga hidupnya di laut gitu. Jadi ini salah satu pionir juga udah menjelaskan bahwa itu juga yang dipakai geologis seperti halnya detektif gitu. Jadi kalau kita dapat fosil ikan di situ apalagi banyak itu kita bisa bilang oh ternyata mungkin dulunya ini fosilnya ini memang hidup di laut dan dia akhirnya mati terendapkan di laut cuma sekarang karena proses geologi tadi yang kita balik lagi tektonik yang ada tabrakan antar lepeng membentuk gunung. Nah, itu makanya sekarang kita dapatkan fosil itu di atas gunung gitu, kira-kira seperti itu gitu. Nah, tapi jangan bayangkan tabrakannya itu dalam waktu singkat ya. Jadi itu di luar skala waktu hidup manusia. Jadi kalau geologis itu bicaranya itu bisa sampai ratusan juta tahun yang lalu gitu. Sedangkan kalau kita geologis saja bilang 5 juta tahun yang lalu itu masih umur yang muda dalam skala waktu geologi gitu. Dan itu tapi di luar skala hidup manusia gitu. Observasi itu paling penting. Nanti yang kita pelajari intinya adalah observasi, kita melakukan pengamatan seperti tadi kita melihat kue. Yang kedua pengetahuan. Nah, ini pengetahuan ini sebenarnya inilah yang akan didapatkan pada saat kuliah. Atau kalau sekarang gampang ya, baca buku, tanya Google, itu pengetahuan juga penting. Itu seperti teori yang saya sampaikan ataupun dasar-dasar yang saya sampaikan pada saat kuliah singkat. Gitu. Nah, nanti itu baru akan bicara interpretasi. Nah, ini yang sering ditanyakan seorang geologis. Ditanyakan kepada seorang geologis. Jadi nanti kita bicara, bukti dari batu ini menjelaskan atau fosil ini menjelaskan bahwa daerah ini benar dulunya laut atau kita lihat dulunya benar ada gempa di sini. Nah, itulah pekerjaan kira-kira geologis lakukan gitu. Jadi sederhananya kita yang penting observasi, pengetahuan dan juga nanti belajar interpretasi. Tapi untuk sekarang kita latihan observasi aja. Oke. Nah, sebelum ke lapangan kita harus ada cek alat nih. Jadi penting kalau geologis itu karena safety is number one. Jadi seperti contohnya di sini saya pakai baju lapangan. Jadi baju lapangan yang saya pakai ini dia hampir semuanya tertutup, menghindari panas, kemudian banyak kantongnya. Nah, kantongnya itu diisi apa aja. Jadi yang paling penting geologis itu bawa palu geologi, kompas geologi, dan juga buku lapangan. Itu yang paling penting yang harus dibawa gitu. Atau kalau sekarang mungkin ya harus ada GPS ya untuk nentuin titik lokasi. Kemudian nanti kita akan bawa sampel batuan, jadi plastik sampel. Kemudian kita juga harus pakai topi menghindari panas, pakai sepatu lapangan, gitu, pakai celana panjang supaya kita tidak gampang cedera lah seperti itu. Itu. Dan ini yang paling penting ini contohnya seperti ini ya, comfortable sitting fluffy banget. Jadi kalau geologis itu nggak boleh tergesa-gesa gitu. Jadi dia harus tenang pada saat melakukan observasi gitu. Jadi nanti pencatatan datanya juga akan sangat baik. Oke, jadi itu kira-kira peralatan penting itu. Diingat ya, karena nanti ini kayaknya keluar di kuis nih. Bagi yang mau dapat pulsa nih lumayan nih, harus diingat. Oke. Sekarang kita udah siap-siap cek alat, semuanya lengkap. Sekarang kita siap melakukan praktek lapangan gitu. Jadi udah dibawa alat-alatnya masuk tas. Sekarang kita udah mau terbang nih. Gitu. Kalau saya terbangnya dari mana ya? Gitu. Karena saya dari Singapura ya, jadi saya terbang dari Singapura. Ini mungkin udah lama kangen nggak jalan-jalan Singapura ya. Jadi kita dari Singapura, saya akan langsung terbang ke mana nih? Saya ke Sultan Hasanuddin dulu, transit. Bisa dilihat ya. Ini ujung pandang Sultan Hasanuddin International Airport. Kemudian kita akan terbang ke Lubuk. Ini bisa kita lihat. Ini pemandangan Lubuk. Nah, ini pegunungan tinggi ini hasil terbentuknya sama nih, kayak tadi. Jadi hasil tabrakan antar lempeng. Kemudian kita akan ke bandaranya. Ini bandaranya ya. Jadi dibatasi pegunungan itu khas Sulawesi. Pegunungannya itu tinggi-tinggi. Itu karena proses geologi juga yang mempengaruhi. Gitu. Nah, sekarang kita akan jalan ke Sungai Toili. Ini sungai ini udah diteliti salah satu mahasiswa bimbingan saya yang udah lulus Pamunga. Nanti kita coba lihat batuannya yang di sana itu kita dapatnya seperti apa aja. Oke.
Nah, biasanya karena capek gitu kita break dulu bentar ya. Ya, sudah dari Singapura ke Luwuk capek. Capek itu kita break Gitu. dulu. Hmm. Kalau yang mau istirahat bentar, break dulu. Apa ada pertanyaan? Boleh mungkin satu. Udah ada yang nanya? Live di chat? Di chat belum sih. Belum ya? Iya, lagi Oke, pada, mudah-mudahan masih bisa mengikuti ya iya, lagi pada semuanya ya. ngepatin kayaknya tadi. Karena tidak dapat pulsa. Iya, jadi tadi sudah satu sesi ya berarti Mas Ega. Iya, jadi saya coba menyampaikan dengan sederhana bahwa nanti kita akan coba praktekkan lagi tuh. Tadi tuh yang pengamatan batuan tuh yang saya bilang seperti kue-kue tuh kita coba praktekkan sini. Nah, nanti bukti-bukti batuan itu coba kita susun tadi nih. Dia bagian dari kerak kontinen atau dia bagian dari kerak samudra. Jadi kalau yang tadi diingat kerak samudra itu jadi paling bawah kita punya peridotit, batuannya biasanya warna hitam kehijauan, kemudian ada gabbro, dia itu abu-abu putih, kemudian kita dapatkan basalt, biasa warna hitam, di terakhir kita dapatkan batuan sedimen laut dalam, seperti itu. Nanti kita coba praktekkan di sini. Iya, ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu Dwijo nih. Aktivitas lapangan di kala pandemi sekarang kayak apa sih Mas? Apa ada standar yang beda? Standar yang beda. Kalau di sini di tempat saya sekarang kerja di Out of Surgery Singapura itu untuk ke lapangan itu kita tiadakan sampai akhir tahun gitu. Cuma beberapa teman dari grup yang berbeda itu udah ke lapangan tapi di dalam Singapura yang tentunya juga dengan ini ya sebenarnya sama kayak protokol kesehatan itu tetap pakai masker. Bedanya itu sih mungkin lebih bersih aja gitu. Setelah ke lapangan benar-benar cuci tangan, sebelum makan juga cuci tangan seperti itu. Tapi yang jelas pasti sangat mempengaruhi gitu. Kalau yang jelas saya sangat terpengaruh rencananya mau ke Myanmar dan juga ke Kalimantan itu terpaksa terhambat seperti itu. Jadi mungkin ini juga sama nih sama teman-teman yang lain terganggu kira-kira seperti itu. Tapi ya dengan teknologi sekarang itu jadi apa ya suatu peluang itu contohnya mungkin ya drone mungkin nanti kembang gitu atau nanti mungkin nanti drone itu jadi alat wajib yang dibawa geologis gitu karena mungkin oh ya udah sekalian ke lapangan sambil ambil data 3D-nya kalau mau ke sana contohnya gitu ya mungkin bukannya berdoa dapat ada pandemi lagi tapi kalau ada sesuatu hal yang nggak bisa ke sana lagi atau singkatannya hilang kita bisa tetap ada recordnya kira-kira seperti itu sih. Oke. Ada pertanyaan lagi Mas Ega atau mau nanti atau mau sekarang nih? Kayaknya kita Dari udah 2 menit ya lanjut aja ya. Oke. Oke, ya mungkin Mas atau Pak Abdullah mungkin nanti udah dicatat pertanyaannya nanti bisa didiskusikan setelah selesai satu sesi atau Oke. sampai akhir gitu. Udah stretching. Nah, ini kita ke singkapan pertama nih. Jadi ini di Sungai Toli. Itu. Nah, ini saya nggak akan kasih dulu. Ini biasanya geologis ini akan ke lapangan. Biasanya coba kita perhatikan dulu nih. Coba ini berdeknya jawab kira-kira warnanya apa, kemudian karakteristiknya seperti apa nih batuannya. Gitu. Jadi itu, nah kalau geologis ke lapangan biasanya singkapan itu paling banyak di pinggir sungai atau pinggir jalan. Karena apa? Karena kondisi iklim Indonesia yang berbeda gitu. Mungkin yang dengan di Eropa kita lihat di buku batuannya jelas. Kalau di Indonesia biasanya udah lapuk atau tertutup oleh tumbuhan. Ini ada orang yang berdiri biasanya untuk skala gitu. Oke, coba kita lihat mungkin udah ada yang bisa lihat dari warna dan juga kenampakan geometri atau karakteristiknya. Itu latihan jadi geologis nih biasanya sebelum begitu kita ke lapangan lihat ini kita bilangnya singkapan batuan ya. Jadi batuan yang terbuka seperti ini kita sebutnya singkapan. Dari jauh dulu nih kita amati gitu. Jadi jangan buru-buru langsung dekat karena kita perlu lihat observasinya itu dari jauh. Nah, kalau benerannya biasa kita sketsa, kita gambar seperti itu. Kemudian nanti kita tentuin, oh dari jauh warnanya seperti ini, kenapa kan geometrinya seperti ini. Coba saya lihat kira-kira siapa yang udah siap. Oke. Wah ini kayaknya udah banyak yang udah geologis nih.
Oke, semuanya benar ya. Hitam. Oke. Sip, coklat keabuan. Oke. Nah, kalau dari warna, biasanya kita lihat warna sederhana aja umum. Itu mungkin yang paling secara umum dia warnanya seperti apa gitu. Kalau kita lihat di sini emang dia kelihatan abu-abu gelap atau memang kehitaman ya. Tapi ada juga nih mungkin yang bagian agak lapuknya bisa agak kehijauan seperti itu. Sebenarnya detailnya juga bisa seperti itu. Oke, coba kita cek lagi. Nah, kita lihat dari dekat gitu. Oh, ternyata benar memang ada yang warnanya hitam terus agak kehijauan gitu. Nah, kalau kita lihat dari dekat, walaupun ini nggak ideal, coba kita tebak deh kira-kira batuannya ini batuan apa ya gitu. Yang tadi perlu diingat ada batuan beku, ada batuan sedimen sama batuan metamorf gitu. Kalau dari warna sederhananya beku itu dia sifatnya warna-warna sederhana, warna-warna yang monokrom. Metamorf itu warna-warna yang mencolok, kemudian ada perlapisan yang mengkilap atau yang disebut dengan foliasi. Sedimen dia semacam material lepas-lepas atau kita lihat pasir yang di lem lah, kira-kira seperti itu. Oke, coba saya pengen lihat responnya. Oke, jadi hampir semua ya. Jadi kuncinya adalah di sini kita lihat warna, oke, sama karakternya. Jadi kalau di sini, oh itu kok sebenarnya dia kayak ada berlapis-lapis itu gimana ya? Gitu sebenarnya. Nah, itu yang semacam berlapis-lapis itu dia biasa disebut dengan apa ya? Mungkin kalau kelihatannya seperti retakan. Kalau bahasa geologinya kita sebut dia fracture atau rekahan seperti itu gitu. Nah, ini dia contoh dari batuan beku ultra mafic. Jadi warna kehijauannya itu jadi dia kaya kan biasanya ultra mafic itu dia ferromagnesian gitu. Jadi tadi juga menyambung pertanyaan eh, Pak ini ya Pak Abdul nikel, tapi setahu saya memang nikel di Sulawesi itu menjadi salah satu komoditas tambang utama gitu. Nah, asosiasinya itu biasanya dia dengan batuan ultramafic ini, mineral ferromagnesian ini gitu. Nikel juga terkandung di dalam batuan ini. Sederhananya mungkin seperti itu asosiasi itu. Jadi kalau kita bicara eksplorasi juga perlu geologis nih sesuai dengan pertanyaan Pak Abdullah. Kenapa? Karena kita perlu tahu misalnya kalau dia tanah apa ya, tambang itu biasanya tanahnya tanah laterit, tanah merah. Nah, asalnya dari mana? Sama. Jadi tanah itu pelapukan dari batuan apa? Geologis juga yang mempelajarinya gitu. Jadi kalau yang tertarik kerja di tambang bisa juga geologis nanti yang bekerja eksplorasi di tambang seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Jadi tadi batuan ini batuan ultramafic, komposisinya itu dia ferromagnesian dan juga silikanya itu kandungannya dikit gitu, warnanya jadinya gelap. Nah, ini saya langsung kasih tahu aja namanya ini biasa disebut dengan peridotit gitu. Nah, ini nanti perlu diingat peridotit nanti bagian dari kerak samudra atau kerak benua. Di akhir nanti coba kita review lagi. Nah, ini singkapan kedua nih, langsung aja udah terlatih jadi geologis silahkan. Warna dan juga kenampakan geometrinya. Tadi ingat ya, jadi kalau yang retakan-retakan itu juga bisa mempengaruhi batuan itu dari fracture gitu. Nah, itu juga salah satu indikasi bahwa misalnya apa ya sederhananya oh udah pernah ada gempa gitu istilahnya kalau itu oh udah kena proses tektonik seperti itu. Nah, itu rekan-rekan ini jadi kalau apa ya analoginya jadi dia juga bisa retak-retak menghasilkan retakan yang disebut dengan fracture. Kalau retakannya itu dia saling bergerak, nah itu yang disebut dengan sesar. Seperti itu. Oke, kita lihat responnya. Wah, ini yang jawab pertanyaan ini kayaknya beneran geologis nih. Terlihat segar, warna batuan putih kekuningan. Oh, sangat detail nih. Sekalian nanti bisa ngukurnya. Abu-abu cerah, banyak rekahan, coklat keabuan, perlapisan, fracture, oke. Abu, oke. Rekahan, ini ya, kelihatan ya. Jadi kira-kira ini udah banyak nih, udah bisa. Atau udah pengalaman, atau udah pernah ke lapangan, jadi geologis. Jadi dari warna paling sederhana atau paling gampang, kita berarti udah bisa pastikan dari warna yang ini dengan sebelumnya pasti beda kan? Jadi itu bisa jadi clue kita nih, oh
berarti kalau kita nentuin batuannya pasti ini beda nih gitu. Atau nanti kalau mau lebih detail komposisinya pasti kemungkinan beda nih kalau kita lihat dari jauh ya. Kemudian kenampakan geometri, oke ya semacam ada perlapisan dan juga ada ataupun ada retakan gitu. Itu bisa kita lihat di sini yang tadi sudah sampaikan. Nanti kita coba nih tadi berarti udah ada clue nih. Berarti kemungkinan beda nih sama yang sebelumnya nih gitu. Tapi beda itu maksudnya beda nanti kalau batuan buku itu sebenarnya ada yang detailnya lagi gitu seperti apa gitu. Tapi masih juga bisa masuk satu kelompok seperti itu. Nah coba kita lihat kita pecahin batuannya pakai palu geologi. Sekarang kita lihat dari dekat. Biasanya kita kalau mau lihat mineralnya pakai loop atau hand lens. Nah kira-kira ini jenis batuannya apa nih gitu. Jadi kita lihat ini mineralnya atau komposisinya itu dia masif atau apa ya padat dan dia keras lah. Jadi saya kasih clue pas mecahinnya nih, waduh susah banget nih, keras banget gitu. Makanya ini dia pecahannya tajam-tajam seperti ini dan dia masif ataupun padat gitu. Coba tebak kira-kira batuannya apa? Oke, sip. Hampir semuanya benar ya. Jadi ini contoh dari batuan beku. Jadi tadi yang saya sampaikan kalau batuan sedimen dia itu kekerasannya itu relatif lebih rendah atau lebih gampang dibanding batuan beku. Datanya atau umumnya seperti itu ya. Nah, kalau batuan metamorf itu biasanya dia warnanya tuh mencolok. Ada yang mengkilap. Kalau kita lihat gini nih, pas banget nih ada yang mengkilap-kilap gitulah kayak apa ya? Glitter-glitter gitu. Nih kalau ini dia lebih apa yang saya bilang tadi ya, monokrom ya, ada hitam, ada warna putih, kemudian kita lihat ada bintik-bintiknya itu contoh dari mineral. Oke, sip. Udah banyak nih yang udah terlatih jadi geologis gitu. Coba kita tes lagi yang selanjutnya. Nah, ini kalau udah pernah ke tadi Mas Duju bilang ke Karang Sambung tuh kayak di Indonesia itu seperti apa ya? Holy place-nya ataupun kayak Mekahnya para geologis gitu. Ini udah nggak asing lagi nih dengan batuan ini. Bisa dilihat warnanya seperti apa. Nah, warnanya tadi ada yang bilang eh, fresh ya. Jadi fresh itu adalah biasanya sebelum dia mengalami pelapukan. Jadi pelapukan itu dia biasanya dari luar gitu. Jadi kulitnya lah ibaratnya. Kalau mau yang fresh tuh kita pecahin atau kita lihat tengahnya nih. Ini contohnya ini nih. Nah, ini udah dipecahin, di tengahnya yang freshnya ini berarti warnanya apa? Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kita ambil warnanya yang freshnya gitu. Kemudian penampakan geometrinya seperti apa nih? Ini saya contohin ya. Ini bentukannya seperti apa nih? Kayak gini nih gitu. Apakah dia kotak-kotak seperti yang sebelumnya atau dia masif atau dia beda nih bentukannya yang lain lagi gitu. Coba saya ingin lihat responnya. Silakan ditulis. Ini benar ya. Seperti guling atau cilok ini benar banget nih. Gitu. Ini udah istilahnya kita bilang sense of geology-nya itu udah dapet nih gitu. Dia udah bisa melihat pola karakter atau tekstur dari batuan gitu. Oke, kalau ini udah dijawab langsung nih udah pasti udah pernah lihat nih ya. Bentuknya membundar. Oke, benar. Hancuran ya benar hancur tapi ada karakter ataupun beberapa titik atau lokasi yang bisa kita lihat tadi ya. Benar ya, membulat atau membundar gitu. Dan paling jelas yaitu benar tadi bentuknya seperti bantal atau ada yang bentuknya seperti bakso gempeng atau dia seperti cilok tadi ya. Gitu. Jadi ini benar. Nah, inilah yang disebut dengan tadi yang disebut salah satunya tadi ada yang udah jawab ya. Nah, ini Pak, kira sekarang batuannya apa? Coba ditebak. Ini kita lihat dari dekat, apakah ini batuan metamorf, sedimen, atau batuan beku. Saya pengen lihat, oke, hampir semuanya ya. Wah, ini masih ada jawab batuan sedimen nih. Oke, nah, karakternya itu ada yang membundar, tapi dia itu masif gitu. Ini jadi keras gitu. Dan dia mungkin emang sudah dipukul ya, diledakkan. Ini di pinggir jalan nih, tadi yang saya bilang, geologis tuh kerja di pinggir jalan karena banyak singkapan atau di pinggir sungai. Ini warnanya nih yang bisa kita lihat nih, warnanya hitam keabu-abuan dan dia sama itu
disarankan gitu. Kalau batu sedimen, contohnya batu pasir itu dia biasa hancurannya ya akan jadi tanah atau jadi pasir seperti itu. Oke, sip. Nah ini yang disebut dengan lava bantal gitu. Jadi dia ini kejadiannya seperti apa? Jadi kejadiannya itu jenis batuan yang ekstrusif atau istilahnya itu kita dapatkan lava atau magma yang keluar ke permukaan bumi dan kemudian dia mendingin secara cepat gitu. Nah, bagaimana dengan kejadian lava bantal ini atau pilolava? Ini perlu kondisi khusus. Kondisi khususnya apa? Biasanya dia di dalam air atau biasanya ini contohnya di dalam laut gitu. Jadi ini di dalam laut atau di samudra itu kondisinya di laut itu dingin, kemudian ada apa ya? Confining apa ya? Tekanan air itu kan dia ke segala arah tuh. Kalau berenang makin dalam kan kita dapat tekanan ke segala arah tuh. Nah, sama juga nih batuannya, makanya dia cenderung akan membentuk membundar gitu. Nah, coba kita lihat benar nggak sih yang saya bilang ini bohongan atau nah ini nanti geologis ada satu lagi jargon penting itu the past. Jadi kita bisa menunjukkan seperti itu. Nah, coba saya coba mau liatin di sini. Kita coba menyelam dulu. Melihat benar nggak? Oke, kita nyelam. Nah, ini ada lava nih yang keluar nih di bawah permukaan laut. Kita lihat karena banyak ini ya vulkanik es, jadi kita nggak kelihatan. Jadi debu-debu vulkanik juga di bawah. Nah, ini lihat nih, bentuknya membundar kan? Nah, ini yang nanti jadi lava bantal. Ini juga lihat nih, ada yang lain nih, yang udah pecah juga. Gitu. Nah, ini yang nanti jadi menghasilkan lava bantal. Jadi kondisinya seperti itu, kira-kira kondisinya harus di bawah laut. Dan itu jadi penting karena apa? Nanti geologis ibaratnya kita dapat bukti lava bantal singkapan. Berarti kita bisa cerita kan, dulunya terbentuk itu di laut sama seperti yang tadi kita lihat atau sekarang yang pada saat kita nyelam. Oke. Nah, sekarang di singkapan kedua nih, langsung aja karena udah kira-kira ini jenis batuannya apa nih? Dia warnanya merah, kecoklatan, kemudian kita dapatkan lapisan-lapisan, saya kasih clue, ini gampang dipecahin, gitu. Bisa langsung jawab, kira-kira batuannya apa? Oke, sip, benar ya. Jadi dia warnanya tadi saya kasih clue earthy material, dia warna-warna semacam tanah, kemudian dia gampang dipecahkan dan dia berlapis. Itu dia masuk batuan sedimen. Ini kayaknya udah lumayan mulai nangkep ya, bedain jenis batuan kayaknya udah nanti bisa dipraktekkan pada saat jalan-jalan karena jalan-jalan dimanapun aja, khususnya di alam itu pasti kita akan ketemu batuan, jadi nanti bisa cerita sedikit kejadiannya seperti apa. Oke, nah ini sekarang kita coba nyebrang ke Pulau 2, mungkin yang dari Sulawesi. Udah pernah ke sini, ke Pulau 2 itu pulau yang sangat indah banget. Jadi dia itu Balantak. Jadi dari sini, dari Sungai Toili, dari daerah Luwuk, kita akan jalan ke ujung dari lengan timur. Itu daerah Balantak. Kemudian ini nih, Pulau 2, karena emang ada 2 nih pulaunya nih. Jadi kita akan lihat batuannya juga di sini seperti apa. Jadi nanti orang Sulawesi harus wajib ke sana nih. Atau kalau nanti setelah pandemi yang mau jalan-jalan juga silahkan. Nanti kita naik kapal nih, seru nih. Banyak udah kapalnya tinggal kita sewa. Jadi sambil menikmati pemandangan alam, kita juga sambil menikmati belajar geologi. Ini waktu saya dulu nih sama orang-orang Pertamina, kita coba melihat batuan di Pulau 2 itu seperti apa. Itu seru kan, jadi geologis kan. Jadi bisa jalan-jalan, terus dibayar lagi. Nah itu nanti sama nih, kita coba share di sini juga, ikutan webinarnya gratis, belajar geologi, di akhir bisa dapat hadiah pulsa lagi. Gitu. Oke, nah coba langsung aja sebagai geologis, apa yang bisa kalian lihat di sini? Gitu, dari warna, kemudian kenampakan geometrinya. Coba langsung dilihat, langsung ditulis. Kenampakan geometrinya seperti apa. Ini kalau buat lokasi foto Instagram, seru nih ini karena ada
pintunya, lorongnya, seperti itu. Ini juga ini di pulau yang terpisah, jadi harus naik kapal ke situ dan pulaunya masih baru lah bisa dibilang, jadi sangat-sangat indah gitu. Oke, warna abu segar, abu gelap, oke benar, kehitaman, keabuan, berlapis. Oke, jadi emang terlihat berlapis ya, benar ya, dan juga banyak fracture gitu. Coba kita lihat lebih dekat, kira-kira itu seperti apa sih batuannya? Ya, di warna-warnanya itu abu-abu. Kalau ini tadi dia itu bagian luarnya, dan ini kita yang lihat bagian fresh-nya atau bagian dalamnya, dan dia terfracture-kan atau dia mengalami rekan-rekahan gitu. Warnanya ini bisa kita lihat ya, dan ini juga keras nih. Gitu. Kira-kira batuannya apa ya? Nah, tadi yang karakteristik berlapis itu memang benar adanya gitu, tapi dia bukan batuan sedimen gitu. Jadi ini batuan khusus gitu. Jadi dia bukan batuan sedimen, tapi dia memiliki karakter berlapis. Coba dilihat yang jawab dulu. Oke, benar ya, batuan buku ya. Wah, ini saya kayaknya lupa nih. Batuan buku dan B batuan buku. Wah, ini pertama kalinya benar semua akhirnya gitu kan. Wah, udah siap jadi geologis nih karena A dan B-nya batuan buku. Jadi sama-sama benar. Oke, benar ya batuan buku karakter khususnya. Jadi kalau yang tadi yang hitam kehijauan itu dia istilah ataupun geologinya itu langsung saya kasih aja itu peridotit. Kalau yang ini yang warna abu-abu yang karakteristiknya seperti ini, ada hitam dan ada putihnya itu mineral ya. Jadi kita dapatkan mineral mafic dan juga kita dapatkan di sini ada, nantilah saya nggak terlalu sebutin nanti tambah bingung gitu. Jadi ada juga mineral dengan kandungan silika juga gitu. Nah, komposisinya biasanya ya hampir bisa dibilang 50-50 warnanya, makanya abu-abu, dan ini yang disebut dengan gabbro gitu. Nah, tadi yang kita lihat karakternya emang dia gabbro berlapis gitu. Nah, berlapisnya ini karakternya memang khusus kalau dia itu terbentuk ataupun bagian dari kerak samudra. Oke. Nah, kalau yang hitam tadi yang bulat-bulat itu lava bantal, itu batuannya itu istilah geologinya itu disebut dengan basalt. Perlu diingat ya, nanti kita coba review lagi di akhir. Oke, nah ini dia, coba kita review. Jadi biasanya nanti kita kalau field trip itu di akhir setelah tempat-tempat tadi, geologis tuh coba, wah ini bagian apa nih yang kita temukan dari tadi nih? Gitu. Nah coba sekarang kita latihan dulu. Jadi saya punya diagramnya di sini. Oke, jadi diagramnya ini merupakan diagram oviolit. Tadi udah disebutin ya, oviolit itu bagian dari apa? Kerak samudra atau kerak kontinen. Gitu. Nah, ini perlu dilihat ada warna nih, ada batuan singkapan yang udah kita lihat dengan warna garis warna beda di bawahnya. Itu sesuai dengan dots yang di layar kalian masing-masing. Nah, coba itu digeser ke diagram ini nih, diagram sequence oviolit yang ada tulisan peridotit, gabbro, basalt, dan juga sedimennya. Coba diurutkan itu seperti apa. Gitu. Nah, ini juga yang biasa geologis. Bedanya geologis biasa nanti dicatat buku lapangan tuh. Catat buku lapangan, misalnya lokasi 1 apa, lokasi 2 apa, lokasi 3 apa, lokasi 4 apa. Nah, nanti kalau udah dapat, nanti seperti detektif nih. Bukti 1, bukti 2, bukti 3, bukti 4 menunjukkan apa? Oh, ternyata ini bisa menunjukkan bagian dari kerak kontinen atau dia kerak samudra. Gitu. Oh, ternyata tadi ada yang contoh sederhana ya. Jadi, oh tadi ada yang lava bantal, dia terbentuk di bawah permukaan dan di laut. Oh, berarti ini salah satu bukti dia penciri bagian dari samudra atau kerak samudra. Nah, kita susunlah gitu. Kita dapatkan yang seperti ini. Nah, gaburnya juga sama nih. Jadi ada yang tadi yang masif dan juga ada yang berlapis. Sederhananya seperti itu. Nah, geologis itu sama gitu. Jadi sama seperti detektif atau yang sering nonton atau baca komik Conan. Jadi singkapan-singkapan lokasi yang berbeda itu kita coba jadi satu kesatuan untuk kita ceritakan seperti itu, atau puzzle yang terpisah kita coba jadikan satu. Oke, wah ini banyak banget nih. Oke, yang warna merah itu dia batuan sedimen ya. Warna merah batuan sedimen harusnya dia paling atas. Yang warna biru garisnya di bawah itu dia lava bantal atau disebutnya basalt, itu di bawahnya yang warna hitam. Berarti yang merah, biru, kemudian
di bawahnya lagi itu gabro ya. Jadi yang gabro itu yang tadi tuh yang warnanya abu-abu gitu, dan juga ada yang berlapisnya. Nah, jadi itu yang warna kuning itu di bawah yang warna biru. Kemudian yang tadi yang batuan ultramafic, lokasi yang paling pertama itu peridotit itu yang paling bawah. Gitu. Peridotit itu biasa penciri bagian dari mantel bagian atas gitu. Gabbro, pilolava itu bagian dari keras atau dari kerak gitu. Jadi kita benar ya, udah dominannya banyak yang benar nih. Jadi hijau di bawah, selanjutnya kita dapatkan yang kuning, kemudian yang biru basal, kemudian di sedimen itu sedimen dalam itu yang warna merah. Oke, sip. Jadi ini udah banyak yang bisa merasakan langsung atau kira-kira tahulah kerjaan geologis itu seperti apa gitu. Jadi kita balik lagi di sini, mungkin ada waktu diskusi bentar nggak, Liv? Atau kita lanjut lagi nih? Kalau ada yang mau nanya. Iya, sebenarnya waktunya udah 1 jam sih. Oh gitu. Kalau Lanjut aja waktunya ya. masih cukup buat lanjut, buat nanya silakan. Tapi ya udah Lanjut aja aja ya, di akhir aja ya. lah gitu. Makanya udah banyak yang bener nih kayaknya nih. Oke. Nah, dari sini kita akan terbang ke Poso. Jadi Poso, kayaknya udah banyak yang tahu dan Poso ya, terutama Danau Poso. Jadi ini Danau Poso, kita lihat tadi lokasi kita sekarang nih. Nah, itu yang di tengah tuh, yang di atas itu Danau Poso, Posonya di bawahnya ya. Jadi kita akan ke Danau Poso, kita lihat keseruannya, stretch break bentar, persiapan, tapi kayaknya karena waktu terbatas, kita lanjut aja terus. Cukup minum aja, mungkin yang mau minum. Kita lanjut, sambil stretch break, saya jelasin, juga nggak apa-apa. Nah, ini singkapan batuan lagi nih, ini namanya di Kuku lokasinya. Nah, ini coba yang udah terlatih tentuin jenis batuannya. Ingat ya, tadi yang saya bilang ya, 3 batuan beku, sedimen, sama metamorf. Jadi kalau batuan beku warnanya cenderung yang monokrom, sederhananya batuan metamorf itu dia warnanya yang warna-warna mencolok, kadang dia juga mengkilap. Sedimen itu material yang lepas-lepas gitu, dan dia ada semacam perlapisan tipis yang disebut dengan foliasi, itu batuan metamorf. Kalau sedimen itu material lepas-lepas. Oke, coba kita lihat. Oke, nggak apa-apa ya. Ini lokasi pertama dan ini pertamanya, tapi nggak apa-apa, banyak yang benar. Ini yang disebut dengan batuan metamorf. Jadi kita lihat, walaupun foliasinya tidak begitu jelas, tapi kita lihat nih ada kayak kelurusan yang warna putih-putih gitu. Kilapnya nggak terlalu kelihatannya di sini ya karena nggak kena sinar matahari, tapi di sini nih. Nah, ini yang disebut dengan ada foliasi. Gitu. Warnanya pun mencolok gitu. Jadi kita lihat ini warnanya biru gitu, dan dia termasuk batuan metamorf. Gitu. Nah, ini batuannya batuan apa sih? Gitu. Nanti saya coba jelasin di sini. Nah, ini pengalaman kalau kira-kira geologis ngapain aja ya. Ini contohnya saya waktu di ekspedisi Poso, jadi batuannya tadi kita pecahkan. Nah, ini saya ngambil buku lapangan nih. Jadi saya catat, kalau kita ngukur tadi pakai kompas seperti ini, kedudukan misalnya lapisan, terus bidang sesar, itu kita ukur. Ini contoh singkapan di pinggir jalan yang paling banyak kita dapatkan. Nah, ini yang biru ini adalah batuan khusus. Namanya itu dengan batuan khusus metamorf yang disebut dengan skis biru. Kejadiannya adalah dia itu kondisinya itu juga khusus, tekanan tinggi, temperatur rendah, dan dia itu kondisi ini hanya terdapat di zona subduksi atau yang istilahnya tadi megatrust gitu. Jadi seperti itulah geologis, kita lihat dari batuannya, kita lihat mineral, keterdapatannya atau kejadiannya khusus di suatu tempat tertentu, maka bisa kita jelaskan bahwa dulunya itu dia terbentuknya itu di suatu zona subduksi atau dari suatu megatrust gitu. Nah, ini contoh kita koleksi batuan, ini kolega saya waktu di Universitas Pertamina, Resti. Nah, ini kita pakai palu geologi, kita ambil gitu. Tadi nanti kira-kira seperti itu ya. Nah, coba nih, sekarang digeser lagi. Tadi yang saya bilang, yang warna biru itu skis biru, dia ini ada diagram zona subduksi. Jadi seperti yang disebut dengan megatrust. Jadi ada kerak samudra yang masuk ke bawah kerak kontinen. Coba di drag, yang warna biru itu untuk skis biru, hijau itu untuk skis hijau. Jadi di sini ada, saya nggak jelasin teorinya, tapi nanti bisa dibaca, ini dia green skis atau skis hijau itu dia terbentuk di sini, skis biru dia terbentuk di sini gitu. Benar nggak jawabannya?
Oke, benar ya semuanya ya. Jadi geologis ya kira-kira seperti itu. Jadi kita dapatkan batuannya di lapangan, terus kita coba interpretasikan atau kita gambarkan modelnya kira-kira dulunya kejadian seperti apa. Jadi ini kita lihat temperatur dan tekanan ke bawah juga makin meningkat. Jadi istilahnya sederhananya skis hijau ini dia terbentuk temperatur dan tekanan yang rendah gitu. Kemudian di skis biru ini pada temperatur yang rendah dengan tekanan yang tinggi di zona subduksi. Nah, itu kira-kira belajarnya seperti itu. Semuanya emang kita dapatkan dari batuan. Udah banyak yang benar ya. Nah, sekarang kita coba lihat pemandangan nih. Geologis biasanya juga sering harus mendaki gunung gitu. Juga kita lihat ini pengalaman saya juga waktu ekspedisi Poso. Jadi apa ya, kondisi fisik waktu ke lapangan itu juga harus prima ya, dan biasanya kita ramean nih, ada tim gitu. Kalau memang waktunya lama ya kita bisa flying camp atau sambil camping seperti itu. Jadi ini kita seru ya. Jadi masuk hutan, kemudian naik ke gunung, jalan rame-rame teman sama satu tim gitu. Ini lumayan nanjak nih gitu. Jadi apa ya, benar-benar menikmati alam lah gitu. Selain kita meneliti, kita juga bisa sama menikmati alam. Nah, ini contoh saya sketsa geomorfologi pengamatan di lapangan. Ini udah di puncaknya nih. Jadi kita bisa lihat, wah, dari atas, oh sungainya tipenya seperti apa, oh berkelok-kelok seperti ular, kemudian oh bukitnya ini seperti apa, nah itu semuanya ada nih penjelasan geologinya, karena intinya adalah bentuk rupa bumi itu hasil dari proses tadi, tektonik atau proses geologi yang sangat panjang, kira-kira seperti itu. Oke, jadi tadi itu puncaknya kita dari atas. Nah, menariknya kalau kita sambil jalan ke atas, tadi sebenarnya di jalan itu kita bisa melihat ada beberapa fosil ya. Tadi sisa hewan yang sudah menjadi batu gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada kerang ya. Kerang, kemudian ini koral. Nah, kerang dan koral ini kalian pasti udah familiar lah, berarti terdapatannya di laut kan. Nah, jadi geologis biasa nanti akan melakukan interpretasi. Jadi pengetahuannya ya, jadi pengamatannya kita punya kerang, nanti pengetahuannya dari kerang ini kita bisa tentukan dia di laut yang seperti apa atau dia di umur berapa. Nah, nanti geologis melakukan interpretasi. Jadi, oh, ini kita punya cekungan nih, bentukan rendahan gitu. Berarti kalau kita bayangkan sederhananya, berarti kalau dia sekarang adalah kita dapatkan banyak kerang, berarti dulunya nih laut nih. Nah, nanti geologis tuh yang coba menceritakan atau membuat gambarannya seperti apa gitu. Jadi ini contohnya juga ini saya dari apa ya, fosil yang berukuran nano, dan dia fosil ukuran nanonya spesifik nih. Jadi contohnya lingkungannya itu harus yang kadar air lautnya dia lebih asin atau salinitasnya tinggi. Kemudian nanti geologis bikin cerita ataupun bikin gambar seperti ini. Nah, kondisinya nanti kita bisa bilang kira-kira di sekarang seperti apa ya? Oh, sekarang itu bisa kita lihat mungkin kondisinya seperti Laut Merah gitu karena dia laut yang setengah tertutup. Jadi kita bisa ngomong atau cerita atau interpretasi bahwa dulu Cekungan Poso itu 8 juta tahun yang lalu itu merupakan laut yang semi tertutup gitu. Jadi itu contohnya kerjaan menjadi geologis gitu. Nah, selanjutnya ini umur yang lebih muda tadi dari menentukan umur batuan bisa juga dari mineral ya. Kita tentukan juga umurnya. Nah, ini kita bisa lihat ini ada batuan ini sebenarnya secara detail bisa dibagi dua. Kemudian kita bisa juga lihat karakteristiknya seperti apa gitu. Nah, coba latihan sketsa tadi, udah lihat kan saya bikin sketsa di buku lapangan. Nah, coba kalian bikin sketsanya ini di peer deck gitu. Tarik kira-kira batas-batas yang kalian lihat merupakan suatu cerita geologi. Jadi bisa batas batuan dengan warna yang berbeda atau juga bisa juga batas seperti tadi ya, rekahan atau fracture ataupun sesar seperti itu. Coba silakan digambar yang sudah experience. Wah, ini udah experience banget nih kayaknya geologisnya nih. Udah bener? Ada yang lain? Oke, sip. Wah, ini kayaknya yang jawab ini pada geologis-geologis yang udah pengalaman banget ke lapangan. Oke, udah bener ya. Jadi kita punya secara umum dua lapisan batuan
yang bisa dikatakan secara detailnya berbeda gitu. Nanti komposisinya juga di lapangan itu berbeda. Kemudian kemiringan lapisannya juga berbeda. Kemudian dia yang ini itu benar itu ada sesar dan sesarnya tadi udah ditandain dia sesar turun. Gitu. Jadi saya nggak akan bahas lebih lanjut. Ini hampir semuanya benar. Nanti sebelum tertutup saya balik lagi. Semuanya benar ya interpretasinya. Jadi udah bisa melihat kenampakan singkapan itu bisa kita tarik garisnya dan menceritakan suatu kondisi geologi tertentu gitu. Nah, di sini saya coba bawa langsung di sini ini menceritakan bahwa tadi yang darinya yang tadinya itu laut sekarang berubah menuju ke daratan gitu. Nanti nah ini contoh juga ini batuan sedimen ya. Kalian bisa lihat nanti kalau di Palu itu dia materialnya lepas-lepas dan dia juga berlapis gitu. Nah, kondisinya ini berbeda. Ini yang atas sama yang bawah komposisinya berbeda menceritakan sejarah terangkatnya kalau yang ini terangkatnya pegunungan Pompanggeo. Jadi gunung terangkat, kemudian tererosi, mengisi tadi yang cekungannya itu adalah isinya laut, air, lama-lama makin banyak sedimen yang masuk, akhirnya dia penuh dan juga terjadi pengangkatan, nanti dia menjadi daratan seperti Sulawesi saat ini, sederhananya seperti itu. Gitu. Nah, sekarang kita coba ke lokasi 5, ini hal yang juga umum dilakukan para geologis. Jadi sebelum ke lapangan, geologis biasa pengamatannya itu melalui foto udara atau ini contohnya citra satelit atau bahkan dari Google gitu. Jadi saya coba jelasin dulu ini gambar yang putih di sini. Jadi tadi saya sedikit singgung bahwa pegunungan, danau, kenampakan morfologi di alam itu selalu berkaitan dengan proses geologi. Ini. Sederhananya di sini adalah contoh kelurusan nih. Yang warna kuning itu adalah contoh dari sisa dinding sesar atau apa ya dinding yang terpotong oleh sesar. Jadi dia menghasilkan kelurusan. Itu dinding yang terpotong oleh sesar. Salah satunya ini yang disebut dengan apa ya istilahnya itu disebut triangular facet atau bahasa Indonesia itu biasa disebut gawir sesar atau kelurusan lembah itu juga bisa mengindikasikan pola struktur tertentu. Nah coba kita latihan di sini tarik garis kira-kira yang menggambarkan sesar gitu. Jadi yang kuning ini gawir sesar, yang hitam ini dia contohnya juga akan menghasilkan sekpon atau semacam danau lah sederhananya, danau kecil gitu. Kalau yang di sini ya contohnya atau di sini contoh menghasilkan danau gitu. Coba ditarik garisnya kira-kira mana batas kelurusan dari kenampakan morfologi yang menceritakan atau mengindikasikan adanya sesar dan juga ini contohnya kita lihat di sini adalah danau. Ini Danau Poso nih. Ini ada contohnya nih. Coba kita lihat. Oke, secara umum ya ini kelurusan sungai, kelurusan danau. Oke, lanjut. Nah, ini nih yang pink ini nih baru nih gitu. Yang sebenarnya ingin saya lihat di sini atau ingin saya cari di sini karena kita punya dua bukti ini ya. Kita punya danau, kemudian kita punya gawir sesar seperti itu. Oke, sip. Udah pada oke nih interpretasinya nih. Itu. Jadi kira-kira itulah pekerjaan geologis sebelum nanti kita beneran ke lapangan nih. Ke lapangan itu harus kita cek lagi. Nah, nanti kita naik perahu nih geologis jadi naik pesawat, jalan kaki, naik mobil, bisa naik motor, dan juga naik perahu. Kita lihat nih, kita susur nih, bener nggak sih yang tadi kita interpretasikan atau indikasikan sesar bener di alam gitu. Nah, nanti kita lihat, kita ke sana nih. Kita ke sana. Nah, ini yang tadi nih, bukit yang lurus tadi tuh, ada yang di ujung. Itu di sini disebut pada Marari. Itu kita bisa naik ke sini, kemudian nanti nah ini kelurusan bukitnya ya. Bisa kita lihat ya, benar ya dari Google itu gitu. Jadi Google nggak bohong gitu. Nah, ini nanti kita bisa naik perahu sepanjang danau tadi kita lihat kelurusan itu memang benar seperti yang kita lihat dari citra satelit atau dari foto udara nggak? Gitu. Nah, ini kita lihat nih kan, ada kerusan, bukit, gitu. Dan nanti kita lihat nih, coba kita interpretasi. Nah, ini tadi ya, yang tadi saya bilang gawir atau triangular facet itu juga kita bisa lihat dari kelurusan perbukitan yang memanjang ini. Nah, ini nih, lihat nih, segitiga ini nih. Ini semacam dinding kan?
Nah, dinding-dinding ini adalah bukti yang disebut dengan gawir sesar atau sisa dari pemotongan oleh sesar atau yang disebut dengan sederhananya ya saya bilang dinding sesar, kira-kira seperti itu. Jadi benar, ternyata kita cek di lapangan itu benar seperti itu. Kita lihat buktinya seperti ini nih. Jadi seakan-akan kita punya bukit, kemudian kita ada sesar terpotong. Nah, mungkin runtuhannya itu udah masuk ke dalam. Gitu. Oke. Jadi kita lihat oh ternyata pembentukan perbukitan dan juga danau itu berasosiasi dengan sesar tadi ya, dengan proses geologi ya. Nanti geologis juga yang harus menceritakan, oh kira-kira seperti apa ya. Jadi sederhananya ini seperti ini gitu. Jadi salah satu interpretasinya saya coba menyederhanakan. Kita bicara lagi tadi pergerakan lempeng ya. Jadi pergerakan seperti balok kayu lah sederhananya. Jadi balok kayu yang seperti ini contohnya yang hitam ini yang tadi kita amati adalah sesar yang memotong ataupun yang membatasi Danau Poso. Kalau dia saling bergerak menghasilkan gempa, sesarnya bergerak menghasilkan gempa, kemudian nanti dia ini pergerakannya nanti dia akan membutuhkan suatu cekungan. Nah, cekungannya itu atau daerah yang rendah itu kalau terisi air itu bisa menjadi danau. Nah, itu contoh aplikasi sederhana geologis dari lapangan, kemudian berusaha menceritakan apa yang didapat di lapangan itu supaya mudah dipahami oleh suatu kondisi alam ataupun morfologi alam itu bisa terbentuk. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi udah kesimpulan, jadi kita udah di akhir. Kayaknya tadi udah banyak yang terlatih menjadi geologis. Jadi geologi tadi nggak hanya mempelajari batuan, itu juga mempelajari tentang bumi. Walaupun rekaman utamanya itu kita akan dapatkan di batuan. Jadi rekaman utama kita dapat batuan untuk menceritakan seluruh proses yang terjadi di bumi. Batuan yang utama tadi saya udah disebutin beku, metamorf, sedimen, dan ciri-cirinya tadi udah saya ulang berkali-kali, kayaknya udah mulai terbiasa, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Nah, struktur lapisan tadi yang penting inti, mantel, dan kerak. Inti itu sebagai kompor, sumber panas. Mantel itu seperti air mendidih yang bergejolak, bergerak, yang akan mempengaruhi atau mengakibatkan kerak ataupun litosfer atau tadi bagian balok kayu itu bergerak dan akhirnya bisa membentuk rupa bumi seperti sekarang gitu ataupun bisa menghasilkan gempa. Jadi nah kerak bumi tadi kita lihat buktinya tuh ada yang kontinen dan samudra. Jadi kalau yang tadi yang samudra kita lihat kita dapatkan bagian-bagiannya kemudian kita susun gitu. Yang metamorf itu tadi merupakan bagian dari yang kontinen. Nah, tadi manifestasi ataupun hasil dari tabrakan antar lempeng atau pergerakan antar lempeng itu bisa menghasilkan gempa dan juga sesar. Nah, gempa dan sesar ini juga akan mempengaruhi morfologi yang bisa kita lihat gunung termasuk juga danau. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja perjalanan kita. Mungkin bisa dibuka atau diskusinya gimana nih? Harusnya hari ini habis ini kuis nih, Mas Alif. Kita diskusi dulu atau kuis dulu? Baiknya sih kuisnya di akhir ya, karena sudah ada beberapa pertanyaan. Oke. Nah, misal nih ada dari Mas atau Pak Agung W, berapa kedalaman dan